Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya tampilkan video monolog saya dan instansi saya. Sebagai awal, saya perlu tunjukkan profil dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, di mana ini adalah UPT di bawah Kementerian Kehutanan yang bertugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di wilayah Kalimantan Timur. BKSDA Kalimantan Timur memiliki tugas pengawasan, rehabilitasi, perlindungan satwa dan flora, serta koordinasi pengelolaan kawasan konservasi seperti alam dan suaka marga satwa. Berikut alamat dan kontaknya, serta tugas dan fungsi melaksanakan konservasi sumber alam dan ekosistemnya, termasuk cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar, melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat umum tentang konservasi, melindungi satwa flora dan kawasan alam melalui pengawasan rehabilitasi, kerjasama dengan masyarakat, melayani pelaporan konflik dan satwa perizinan konservasi. Seterusnya, ada tujuan besar Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang mana itu adalah melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi serta melestarikan jenis tumbuhan dan satwa liar, baik di dalam maupun di luar kawasan. Ini selaras dengan visi dan misi Dirjen KSDAE, yaitu mewujudkan pengelolaan konservasi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi BKSD Kaltim. Yang pertama yaitu ataupun yang paling kedudukan yang paling teratas yaitu Kepala Balai, selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha, dan selanjutnya Kepala Seksi, dan selanjutnya Kekuatan Fungsional. Tugas dan layanan Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam ataupun BKSD berperan melindungi dan mengamankan kawasan konservasi sumber daya alam hayati di dalamnya. Peran utamanya meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti illegal logging dan perburuan liar, pengawasan kawasan, serta melakukan upaya pencegahan melalui patroli dan edukasi konservasi sumber daya. Dan bentuk layanan polisi kehutanan, yang mana namanya itu layanan penegakan hukum, layanan konservasi dan pengamanan, layanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Layanan penegakan hukum yaitu menindak pelanggaran seperti penebangan pohon ilegal, perburuan satwa liar, dan perdagangan satwa langka. Seterusnya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penyelidikan tindak pidana, pengawasan peredaran hasil hutan. Selanjutnya, layanan konservasi dan pengamanan, yang mana itu pelestarian flora dan fauna. Polri bertugas untuk memantau, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati, terutama spesies yang terancam punah dan habitatnya. Pengawasan pemanfaatan kawasan, memastikan pemanfaatan hutan baik untuk pariwisata maupun penelitian. Pemulihan ekosistem, serta dalam kegiatan rehabilitasi, penambahan bilik, dan upaya pemulihan ekosistem. Selanjutnya, layanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan pertanian, memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembinaan masyarakat mitra, bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan untuk membentuk kelompok-kelompok penjaga hutan atau kelompok tani hutan sehingga masyarakat lebih aktif dalam pengamanan. Edukasi publik, melakukan program edukasi kepada masyarakat umum termasuk pelajar dan masyarakat lainnya. Koordinasi dengan pihak terkait, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain. Selanjutnya, standar layanan yang harus dicapai. Standar layanan yang harus dicapai yaitu berdasarkan permenpan RB nomor 21 tahun 2019,
yaitu ada 3: tugas pokok, kewenangan, dan sikap perilaku profesionalnya. Yang pertama yaitu tugas pokok, yaitu perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi kegiatan patroli darat, perairan, dan udara untuk mencegah serta menanggulangi ancaman dan gangguan keamanan hutan. Pengawasan peredaran hasil hutan, memastikan peredaran hasil hutan dilakukan secara legal dan mencegah peredaran ilegal di tempat seperti bandara, pelabuhan, dan pasar. Penegakan hukum, melakukan penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, penyerahan tersangka, serta barang bukti kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyuluhan dan pembinaan, memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kesadaran konservasi dan mencegah pelanggaran. Kewenangan, dalam menjalankan tugasnya, Polhut memiliki kewenangan kepolisian khusus di bidang kehutanan, antara lain melakukan penangkapan, melakukan pemeriksaan, melakukan pengamanan barang bukti, mengawal tersangka, melaksanakan operasi intelijen, sikap dan perilaku profesional. Sebagai garda terdepan dalam perlindungan hutan, Polhut dituntut untuk mengedepankan sikap profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang mana itu integritas, pelayanan publik, kerjasama, mengayomi masyarakat, kompeten dan adaptif. Dengan menjalankan standar-standar tersebut, Polhut diharapkan dapat mewujudkan misi perlindungan hutan yang lestari dan efektif. Selanjutnya, kontribusi polisi kehutanan pada tujuan besar instansi. Tugas polisi kehutanan berfungsi secara langsung pada tujuan besar paling melalui peran Polhut sebagai garda terdepan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Polhut adalah bagian integral dari BKSDA dan tindakan Polhut sangat penting untuk memastikan kelestarian alam hayati dan ekosistemnya. Secara keseluruhan, tugas Polhut tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek proaktif dalam perlindungan, pengawasan, dan edukasi. Keberadaan Polhut yang sangat efektif sangat krusial dalam mendukung BKSDA mencapai visinya, yaitu mewujudkan kelembagaan yang kuat untuk menjamin konservasi daya alam hayati dan ekosistem. Yang mana kontribusi seorang Polhut yang berkontribusi pada tujuan besar instansi, yaitu penegakan hukum dan pengamanan kawasan, mencegah kejahatan kehutanan, melakukan operasi gabungan, melakukan penyidikan, mengamankan barang bukti, juga perlindungan satwa dan tumbuhan liar, melindungi satwa langka, mengawasi peredaran hasil hutan, menjaga pusat rehabilitasi, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi, membangun hubungan dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat dalam kegiatan, dan menjaga harmoni. Ciri Smart ASN yang sudah dijalankan. Penerapan Smart ASN pada polisi kehutanan diwujudkan melalui peningkatan kompetensi digital dan pemanfaatan teknologi untuk efektivitas perlindungan hutan. Program ini dijalankan melalui beberapa inisiatif utama seperti Smart Patrol, yang mana penggunaan teknologi polisi kehutanan dilengkapi dengan perangkat seluler dan sistem khusus untuk melakukan patroli berbasis digital. Pengumpulan data, petugas dapat mengumpulkan data di lapangan secara presisi, termasuk pendataan kondisi batas kawasan, identifikasi daerah rawan kebakaran, dan pemantauan vegetasi. Pelaporan waktu nyata ataupun kolaborasi mitra. Kegiatan patroli ini juga diwujudkan partisipasi aktif dari masyarakat mitra Polhut, seperti yang dilakukan di Taman Nasional ataupun BKSDA untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan. Pelaporan waktu nyata dari data lapangan dapat dilakukan secara waktu nyata dan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi setiap terhadap ancaman atau gangguan keamanan kehutanan. Selanjutnya, apa yang masih bisa ditingkatkan? Berikut adalah beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan dari Smart ASN Polhut, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, jumlah personil yang tidak ideal, kesenjangan kompetensi, masih kekurangan Polhut dalam jumlah yang sangat signifikan,
dengan luas hutan yang besar tidak sebanding dengan jumlah personil. Kesenjangan kompetensi kesenjangan koneksi digital dan kemampuan teknis masih bisa menjadi tantangan antara Polhut, terutama bagi mereka yang berasal dari generasi lebih senior. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal, integrasi platform digital. Penggunaan platform digital di berbagai instansi sebenarnya di daerah mungkin belum sepenuhnya terintegrasi yang dapat pertukaran informasi dan koordinasi. Pemanfaatan data analitik, pemanfaatan dashboard informasi, data analitik masih perlu ditingkatkan. Alat peralatan yang canggih, ketersediaan dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat teknologi canggih seperti drone, sensor, atau GPS terbaru mungkin belum merata di semua unit Polhut. Peningkatan kapasitas dan kompetensi, pelatihan yang berkelanjutan, pelatihan kompetensi Polhut perlu diperbarui, terutama terkait dengan tren kejahatan hutan terbaru dan teknologi yang terus berkembang. Fokus non teknis, pelatihan tidak hanya terbatas pada teknis kehutanan, tapi juga perlu menyentuh aspek non teknis seperti kemampuan komunikasi publik, negosiasi, dan pendekatan yang lebih humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pengembangan soft skill, pengembangan kompetensi terkait aktivitas sosialisasi dan etos kewirausahaan dapat semakin memperkuat karakter smart agent yang profesional. Aspek kolaborasi dan koordinasi, sinergi antar lembaga, koordinasi dengan lembaga yang lainnya terkait seperti kepolisian, kejaksaan, masyarakat adat dapat ditingkatkan untuk penegakan hukum yang lebih terpadu dan efektif. Keterlibatan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat, terutama melalui kementerian seperti MMP, masyarakat Merah Polhut bisa lebih intensifkan untuk pengawasan hutan berbasis komunikasi, aspek regulasi dan dukungan kelembagaan. Teman-teman kepegawaian, terdapat sistem merit yang lebih baik dan transparan dalam rekrutmen. Penempatan dan promosi Polhut akan menarik SDM yang lebih berkualitas. Regulasi dinamis, peraturan yang mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu diperbarui seiring dengan perkembangan zaman agar smart ASN Polhut dapat bekerja dengan lebih leluasa. Langkah sederhana untuk membuat BKSDA menjadi lebih baik. Polisi Kehutanan berperan sebagai garda terdepan di lapangan untuk mendukung kinerja BKSDA. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan BKSDA menjadi lebih baik. Peningkatan kapasitas, melakukan patroli rutin dan aktif. Patroli harus dilakukan secara berkala dan terencana dari wilayah konservasi. Sinergi dan kolaborasi, membangun kemitraan dengan masyarakat, melibatkan masyarakat Polhut dan masyarakat peduli API untuk memperluas jangkauan pengawasan, bersinergi dengan lembaga penegak hukum, meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan untuk penegakan hukum yang lebih kuat, membangun jaring dengan pemerintah, berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, edukasi dan komunikasi, melakukan penyuluhan konservasi, memberikan edukasi pada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar, serta dampak negatif dari perusakan lingkungan. Optimalkan media komunikasi, manfaatkan media sosial atau platform lain untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan konservasi. Peningkatan tata kelola internal, meningkatkan kinerja dan motivasi, memperbaiki alur pelaporan, menyampaikan kendala di lapangan. Sekian dan terima kasih.